Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu Jamaah Masjid Dar Syafi'i bersama Dar Syafi'i Islamic School di dalam kajian umum ikhwan akhwat terkhusus di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini dengan tema puasa dan istiqomah, sehat saat puasa, kuat setelahnya, di tanggal 24 Ramadan 1447 Hijriah atau 14 Maret 2026. Materi ini sebagai materi tadabbur kita menjelang berpisahnya kita dengan bulan Ramadan, menjelang kita berpisah dengan bulan Ramadan, terkait dengan urusan ibadah kita, terkait dengan kebiasaan kita dari menjaga hati kita dari perbuatan segala wujud maksiat, lemahnya iman, juga dari sisi perasaan untuk kita jaga diri kita dari amarah, dendam, ataupun sedih, juga terkait dengan ketaatan kita, yang kuatnya kita di bulan Ramadan, yang mungkin ketika Anda ditanya, Anda iman yang paling kuat yang terasa pada bulan apa dalam 1 tahun, Anda bakal jawab bulan Ramadan. Ketika Anda ditanya, di bulan apa Anda paling banyak baca Al-Quran, Anda bakal menjawab di bulan Ramadan dalam 1 tahunnya. Ketika Anda juga akan ditanya, di bulan apa Anda sholatnya paling merasakan bisa khusyuknya sholat, Anda bakal menjawab bulan Ramadan. Kalau Anda ditanya, dari bulan Ramadan di 10 hari keberapa Anda paling khusyuknya paling sholat, mungkin Anda bakal menjawab di 10 hari terakhir. Ketika Anda ditanya lagi, yang paling khusyuk dalam 10 hari terakhir, di saat kapan Anda merasakan sholat Anda paling khusyuk, Anda bakal menjawab ketika malam Lailatul Qadar. Begitu pula ketika Anda ditanya, kapan Anda paling rajin infak dan sedekah, Anda bakal menjawab dalam 1 tahun bulan Ramadan. Mengingat hadis Nabi SAW, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Juga Anda mungkin bakal merasa di bulan Ramadan Anda banyak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Karena Anda ingat keutamaan bulan Ramadan dan ada syariat tambahan, yaitu syariat salat tarawih. Sebagaimana Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika Anda semakin rajin salat, apalagi Anda khusyuk-khusyuknya di bulan Ramadan, maka pada saat itu keji dan mungkar Anda betul-betul bisa kuat Anda jauhkan dari diri Anda. Belum lagi Allah tekan, Allah lemahkan makarnya setan di bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW bersabda, وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ, dan setan itu dibelenggu. Maka saat itu semua ketaatan dengan nyaman Anda datangi. Dengan nyaman Anda datangi. Belum lagi di bulan Ramadan Anda banyak baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda bakal tenang, dan induk dari zikir adalah Al-Quran. Ya, semua Anda lakukan dengan nyaman. Ya, tak luput dari itu ada yang mungkin gak terbetik dalam benak Anda. Selain dari urusan iman, Anda tahu keutamaan bulan Ramadan, dan Anda tahu dari fadilah tergugurkannya dosa di bulan Ramadan. Berikutnya Anda yang mungkin selama ini gak terbetik, gak bisa menjamah, ada satu ranah penyebab yang lainnya, yaitu apa? Ternyata kita semua kuat, hati kita ringan untuk menerima
nasihat telinga kita dengan nyaman, hati kita nyaman, sehingga kita dengan ringannya mudah infak dan sedekah. Ya, bakhil, kikir, pelit berhasil kita redam, kita kalahkan. Baca Al-Quran mata bisa berjam-jam, duduk bisa berlama-lamaan. Kenapa? Ternyata bukan hanya karena keutamaan tadi, keutamaan ukhrawi, keutamaan dini, tapi ada keutamaan duniawi, yaitu apa? Ketika Anda puasa dan tidak banyak makan. Nah ini, makanya judulnya sehat saat puasa. Bukan hanya sehat fisik. Sehat dari fisik, subhanallah, keutamaannya apa? Sel tumor kanker dilepas, dibuang, dilahap sama sel yang sehat. Sel yang tua dibuang diganti sel yang muda, dan itu terjadi ketika Anda puasa. Umat Islam harus bangga dengan puasa ala Nabi. Jangan gampang jadi orang yang latah, ikut hanya puasa intermittent fasting saja. Nah, puasa ala Nabi. Nah, Anda kalau intermittent fasting seumur hidup, dipenuhi dengan intermittent fasting, Anda bisa sakit gara-gara intermittent fasting. Ketika badan Anda sudah kurus, kering, badan Anda sudah bersisik, kulit sudah mulai mengering, rontok, kemudian BAB juga susah, Anda kena autoimun, ya autoimun terlebih yang sifatnya dengan kering, maka apa? Penyakit Anda bakal tambah parah. Intermittent fasting untuk orang yang butuh kelebihan nutrisi di tubuhnya, butuh. Ya, kapan butuhnya? Sampai dia sembuh. Ketika sudah sembuh, nggak perlu intermittent fasting. Cukup Anda puasa ala Nabi, dalam sepekannya ada Senin Kemisnya, dalam sebulannya ada Ayyamul Bidnya, dalam setahunnya ada Ramadannya. Nah, fa'inarahmanullah, makanya ketika kita nggak banyak makan, produktivitas ibadah kita semakin kuat melalui fisik yang sehat. Sel-sel tua diganti sel yang muda. Sel tumor kanker dimakan. Kemudian darah jadi encer. Plak pembuluh darah dibersihin. Plak di usus dibersihkan. Kotoran saluran kemih dibersihkan. Paru-paru yang tadi kotor dibersihin. Ya. Wah subhanallah, ini kalau sudah melihat efek seperti ini, apa yang terjadi? Makanya Anda lebih nyaman baca Al-Quran di bulan Ramadan, mata lebih enteng. Imam Syafi'i 1 bulan di bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Imam Bukhari bisa 40 kali khatam. Uthman bin Affan sholat di depan Ka'bah, di Mataf, tempat tawaf, sekali sholat sekali khatam Al-Quran. Sulaim bin Itr, seorang tabi'in, khatam di bulan Ramadan 1 harinya 4 kali khatam. Kalau Ramadan 30 hari berarti 120 kali khatam. Subhanallah. Bilangan yang hampir mustahil bagi kita. Syibhul mustahil. Hampir mustahil bagi kita. Nah, siapa mereka? Mereka paham Al-Quran. Mereka tahu asbabun nuzulnya. Mereka tahu fikihnya, usul tafsirnya. Mereka bisa mentadabburinya. Dan mereka berada di tanah suci. Mereka berada di bulan Ramadan yang amalan dilipat gandakan. Sehingga mereka membaca Al-Quran dengan cepat dan diulang-ulang. Khatam berkali-kali. Dengan apa? Faham makna. Subhanallah, berikutnya apa? Asalnya kita nggak boleh khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Nabi sudah bersabda, la yafqah mimman qara'a Al-Quran aqal min 3. Gak akan faham orang baca Al-Quran khatamnya kurang dari 3 hari. Gak akan faham. Asalnya nggak boleh. Tapi karena keutamaan Ramadan, keutamaan di tanah suci, mereka menghatamkan berulang-ulang. Tapi faham maknanya. Apa yang membantu mereka kuat? Bukan hanya masalah iman, bukan hanya masalah karena di tanah suci, bukan karena berada di bulan Ramadan, tapi yang membuat mereka kuat, mereka nggak banyak makan. Disebutkan Imam Bukhari, ya, disebutkan riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW di luar Ramadannya saja seringnya makan sehari 2 kali. 1 dari 2 kali, kata Asyuti, kata Ibnu Qayyim, hanya mencukupkan diri dengan kurma. Dan Anda bisa praktekkan ini tanpa menisbatkan sunnah. Karena urusan makan asal hukumnya mubah. Berapa kalinya? Subhanallah, Nabi SAW dengan makan sehari 2 kali, Anda bisa praktekkan di bulan Ramadan.
Anda sahur, dan seringnya Nabi sahurnya mencukupkan diri dengan kurma saja. Bukan berarti Nabi nggak ada menu makanan lain. Sepanjang waktunya Nabi kurang makanan, enggak. Pasti ada daging, pasti ada ada nama makanan kesukaan Nabi, namanya tarid, ada hais, ada khazirah, ya, ada juga banyak menu makanan pilihan. Tapi Nabi lebih pilih kurma, dicukupkan untuk diri dia, untuk sahurnya. Nah, makan besarnya silakan ba'dal maghrib, Anda bisa makan besar. Setelah azan maghribnya Anda kurma rutab. Dan kata Syekh Nuthaimin, ada rahasia yang tersembunyi di situ. Setelah makan kurma rutab disebutkan karena Nabi SAW yufturu birotabat qabla yusalliya. Jadi setelah makan rutab baru sholat dulu. Jangan keburu banyak minum air, minum es, makan gorengan. Sholat dulu. Setelah sholat baru Anda makan besar. Ini kalau Anda ingin mendapatkan kesehatan di bulan Ramadan. Kemudian manfaat keutamaan bulan Ramadan dari sisi ukhrawi, dini, dari sisi agama banyak disebutkan dalam hadis, dalil, Al-Quran, As-Sunnah. Bahkan Allah berkata, disebutkan dalam hadis Al-Qudsi, fa'innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku membalasnya. Artinya, untuk khusus amalan ibadah puasa, balasannya hanya Allah yang tahu. Untuk amalan ketaatan selain puasa itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun Ramadan, adapun puasa, dilipat gandakan bukan hanya 10 sampai 700 kali lipat, tapi bisa lebih. Belum lagi puasa nanti jadi syafaat. Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan jadi syafaat. Puasa ini antara Ramadan ke Ramadan berikutnya sebagai penggugur dosa kita. Disiapkan di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan, tapi lebih baik. Lebih baik daripada 82 tahun. Ini contohnya. Bayangin kalau sekarang Anda lihat, Anda usia balik 15 tahun dan misalkan sekarang usia Anda 45 tahun. Seandainya dari usia balik sampai sekarang Anda setiap Ramadan dapat malam Lailatul Qadar. Berarti 30 tahun dikali 82 tahun. 30 kali dikali 82 tahun. Hasilnya sekitar berapa? 2460 tahun. Seolah-olah Anda kalau dapat malam Lailatul Qadar terus, seolah-olah lebih baik daripada 2460 tahun. Yang Nabi Adam alaihissalam usianya 10 tahun, 1000 tahun. Tingginya 60 hasta. Tapi gara-gara kekhususan umatnya Nabi Muhammad yang dijadikan oleh Allah melalui malam Lailatul Qadar, kalau Anda dapat hal ini, pintu ini, seolah-olah lebih baik daripada ribuan tahun. Nah, Anda kalau tahu manfaat seperti ini, ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda adalah lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Nah, Anda ketika sudah mengilmui tentang sisi agama, ukhrawi, duniawi, dunia kesehatan, Anda akan bisa melihat ternyata apa? Puasa kita lebih baik daripada kita nggak puasa, daripada kita banyak makan. Kalau Anda mengilmuinya, ya, maka ini rahimakumullah jami'an, sehat saat puasa, kuat setelahnya. Artinya setelah puasa, Anda sehat ketika puasa, sehat urusan iman. Dari sisi iman Anda kuat, dari sisi Anda jadi orang lebih sabar, dari sisi Anda lebih jadi orang taat, dari sisi Anda bisa menahan amarah, ya tidak sedih berkepanjangan. Nah ini melalui puasa sebagai madrasah bagi kita, madrasah hati, madrasah fisik dan psikis. Nah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana setelahnya? Ini yang diharapkan. Kuat setelah puasa. Sebagaimana Anda ya masuk madrasah di sini, maka pada saat itu setelah madrasah selesai dari pendidikan Anda madrasah, Anda keluar dari madrasah, Anda berarti apa? Mengamalkan ilmu yang Anda dapat di madrasah. Ilmu tentang perasaan, ilmu tentang perasaan hati Anda yang tadinya Anda sabar di bulan Ramadan ketika ada mencela, ada orang mencela Anda, mendolimi Anda ingat sabda Nabi SAW, inni saim, aku puasa.
Dia nggak mau marah. Ketika ada kata-kata yang di bulan Ramadan, biasanya enak sekali ghibah, namimah, enak sekali mencela, memaki, nyindir orang, nyakiti hati orang. Dia ingat di bulan Ramadan, man lam yada' qawla zur wal jahl wal amal bih falaysa lillahi haja ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa tidak mendengarkan kata-kata keji, celaan, makian, ghibah, namimah, dia melakukan kebodohan, teriak-teriak, ya, dan dia melakukan kemaksiatan, maka Allah nggak butuh puasa dia, hanya menjaga lapar dahaga. Dia ingat hal ini semua, dia ingat. Nah, ketika mengingat hal ini di luar Ramadan, dia lulus dari sekolah madrasah ini, dia juga harus mengamalkan. Makanya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 31, ketika Allah berwasiat kepada beliau alaihissalam, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Memang kita lihat, berarti di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga ada syariat sholat. Tapi sholat ala Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa juga ada syariat puasa. Tapi puasa ala Nabi Isa. Dan di zaman kita, ya puasa di zamannya umatnya Nabi Muhammad, kita harus puasa apa? Ala Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita puasanya puasa ala Nabi Isa. Gak boleh. Harus puasanya ala Nabi SAW. Ya, ala Nabi SAW. Nah, juga mereka juga puasa. Nah, tapi sekali lagi, ya, kalau kita perhatikan, menunjukkan bahwasanya Nabi Isa juga demikian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai beliau ajal menyebut beliau, dan selama hidup beliau istiqomah. Selama hidup beliau istiqomah. Demikian juga dalam firman-Nya sallallahu alaihi wasallam, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sebagaimana di surat Al-Hijr ayat 99. Dan ibadahilah Rabb kamu sampai ajal menjemputmu. Artinya, jangan sampai kita ibadah ini hanya di bulan Ramadan saja semangatnya. Ya, jangan, tapi sampai ajal menjemput kita. Berkata sebagian ulama salaf, bi'sal qaum alladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang, sejelek-jelek manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, sering ikut kajian, sholat tarawihnya, Masya Allah, ya, zikir pagi sorenya juga, Masya Allah, ya, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dakwahnya, Masya Allah, ya. Kalau di bulan Ramadan dia mudah apa? Menerima nasihat, ya. Tidak ada dongkol-dongkolnya kalau dinasehatin, dikritik, dia nyaman. Di luar Ramadan ini semua apa? Dia dapati dia merasa kesusahan. Ini berarti termasuk ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang bisa jadi Ramadannya nggak diterima di sisi Allah, atau diterima di sisi Allah, tapi hanya sedikit saja. Rahimahumullah jami'an. Sehat saat puasa juga kita butuhkan sehat setelah puasa Ramadan. Karena sehat itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Yang kita inginkan sehat juga di luar Ramadan. Makanya setelah bulan Ramadan selesai, tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada puasa di bulan Syawal. Anda perhatikan, Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan hikmah. Termasuk Asmaul Husna menunjukkan apa? Indahnya syariat ini. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, menyukai yang indah-indah. Jamal fi asma'i wa sifatih, jamal fi rububiyatih, jamal fi uluhiyatih.
jamal fi uluhiyatih, termasuk jamal fi asma wa sifatih. Anda lihat, nama Allah indah dari sisi asma wa sifat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak ingin puasa ini untuk menyiksa diri Anda. Salah. Justru karena Allah sayang, kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Coba kalau bulan Ramadan hukumnya sunnah, banyak orang bakal nggak puasa. Makanya Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, menunjukkan wajibnya. Nabi SAW bersabda, disebutkan dari Ibnu Umar, bunyal Islam ala khamsin, menunjukkan wajibnya. Nabi juga bersabda, ketika Nabi pernah menyebutkan, ketika dalam malamnya datang 2 orang laki-laki, yaitu malaikat, mengajak Nabi untuk menaiki gunung yang sangat terjal. Kata Nabi SAW, hadal jabal wa'ran. Ini gunung ini terjal banget. Inilah astati an as'ad. Aku nggak bisa naik. Kemudian kata 2 orang laki-laki ini, inna sanusahilu. Kami akan bantu kamu, permudah untuk naik ke atas. Ketika sudah sampai puncak, Nabi melihat ada orang yang kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek dengan besi, berlumuran darah, bercucuran darah. Nabi bertanya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang membatalkan puasa di siang Ramadan tanpa udzur, kata para malaikat. Nah, maka ini menunjukkan apa? Wajibnya dengan diancam siksaan, menunjukkan apa? Itu dosa besar bagi yang melanggarnya. Makanya Allah sayang. Allah sayang kepada hambanya Ar-Rahman Ar-Rahim melalui apa? Indahnya Asmaul Husna, melalui apa? Syariat puasa. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan semua syariat Islam itu adalah apa? Al-ghidha, nutrisi. Nutrisi lil qalb walil abdan. Nutrisi bagi hati dan nutrisi bagi badan. Lihat, bagaimana Allah jadikan syariat puasa nutrisi bagi kita. Padahal kita nggak makan. Nutrisi dari mana? Ternyata ketika kita nggak makan, itu nutrisi untuk kita. Ketika kita puasa, nutrisi untuk kita. Dari sisi mana? Ternyata ketika kita nggak banyak makan, darah kita jadi encer. Sebagian masyayikh mentakwilkan ini maksudnya. Ya, darah kita jadi encer, itu nutrisi yang terbaik. Oksigen lebih banyak di dalam darah kita. Kemudian uap gas beracun dibuang. Ya, darah kotor disingkirin, dibuang. Ginjal menyaring, membersihkan darahnya. Kemudian paru-paru juga menghilangkan karbonnya. Oksigennya disupport di jantungnya lebih banyak. Kemih, saluran kemih dibersihin. Ketika Anda Ramadan, kenapa pipis Anda kuning? Ya, di antaranya dibersihkan ginjal Anda. Kenapa kadang Anda BAB? Ya, kadang ada yang sampai bulan Ramadan, permisi akramakumullah, ya, BAB-nya warnanya hitam. Ternyata apa? Plak di usus diluluh lantakkan, ya subhanallah. Nah, itu nutrisi bagi Anda. Anda jangan bayangkan nutrisi itu harus dengan banyak makan, banyak minum. Salah. Anda banyak makan, banyak minum, tubuh Anda bakal beracun. Ada satu hadis, yang hadis ini dilemahkan oleh mayoritas ulama, termasuk Imam Nawawi, Imam Bukhari, juga Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Tapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tapi ulama mayoritas melemahkan. Keluar dari perselisihan pendapat tentang lemah dan sahihnya, ya, yang mayoritas melemahkan. Kalaupun seandainya lemah, ternyata apa? Ternyata kata Ibnu Qayyim, maknanya hadis ini sahih. Dha'ifu sanadan, sahihu maknan. Maknanya sahih. Yang bunyi hadis ini apa? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imhum wa yusqihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah yang memberi makan dan minum. Layaknya orang sakit nggak banyak makan minum, Allah memberi makan, Allah memberi minum. Ya, ini secara makna kata Ibnu Qayyim benar. Nah, Pak, Anda perhatikan, selama ini Anda ditipu oleh medsos untuk cepat sembuh. Anak Anda dari penyakit, suami istri Anda sembuh dari penyakit, cepat banyak makan biar cepat sembuh. Ternyata Anda ditipu. Bioritme tubuh kita itu nggak seperti itu. Nah, ketika kita sedang sakit, lidah pahit menunjukkan liver limpa lemah. Ketika kita sakit nggak nafsu makan, biar kita nggak banyak dipenuhi makanan.
Makanya seandainya perut pencernaan kita bisa bicara, mereka bakal bicara, Pak, Bu, tolong jangan kasih makanan lagi. Kasih kami kesempatan membersihkan racun dalam tubuh Anda. Gara-gara makanan Anda. Ya, Allah jadikan apa? Demam. Dengan demam, racun itu digodok. Jamur-jamur, virus, bakteri, bahasa sekarang. Ya, oksidan bakal digodok. Ketika demam, makanya jangan buru-buru menurunkan demam. Biarkan demam berlalu selama demamnya nggak terlalu tinggi, selama nggak mengancam diri dia, ya, selama tidak menimbulkan diri dia sakit yang lebih parah. Jadi biarin dulu. Kenapa? Ketika demam, saat itulah kita keluar keringat, racun dibuang. Ini bukan hanya manusia, hewan juga demikian. Anjing, kucing, bebek, ayam, ular sekalipun, burung merpati, binatang buas, harimau, mereka kalau sakit, mereka nggak mau makan. Dan itu bioritma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bioritma ini jangan dilawan dengan banyak makan. Bahkan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang diperkirakan lahir, diperkirakan dia meninggalnya sekitar 370 tahun atau 400-an tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dia sudah berwasiat memberikan makanan kepada orang sakit sama dengan memberikan nutrisi pada penyakitnya. Selama ini kita salah. Ya, kalau mau bahas kesalahan yang lainnya, kita jadi orang yang membebek, orang yang latah. Contoh, minumlah air 1 hari 1,5 sampai 4 liter. Ini salah semua. Anda mau dikebiri aktivitas ibadah dan dunia Anda. Ketika Anda kebanyakan minum air, Anda bakal seperti air. Kata Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, Anda bakal dibikin malas. Kerja malas, sholat malas, baca Al-Quran malas, ibadah malas. Di bulan Ramadan Anda sahur banyak minum air, katanya biar nggak dehidrasi. Hati-hati, justru salah. Minum air yang cukup ketika dibutuhkan. Nah, yang menciptakan tubuh kita Allah apa ahli gizi? Allah apa dokter spesialis gizi? Allah apakah biokimiawi? Allah apakah ahli laborat? Allah sudah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Yang menyebabkan Allah tidak suka dengan kita gara-gara banyak makan, banyak minum. Minum 1 hari 1,5 sampai 4 liter itu berlebihan. Minum itu ketika butuh. Minum itu bukan setelah makan, tapi ketika butuh, ketika haus. Ya, ketika Anda sedang kurang air, Anda minum tanpa harus melazimkan 1,5 atau 4 liter. Kalau Anda butuh di bawah terik matahari, Anda ngeluarin keringat banyak, silakan minum sesuai kebutuhan tanpa ditakar. Harus 1,5 sampai 4 liter. Coba. Ini perlu diluruskan. Makanya orang sakit jangan dipaksa makan. Bukan berarti orang sakit disuruh puasa. Nggak boleh juga. Karena Allah sudah berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Kalau lagi sakit atau safar, hendaknya puasanya diqadha, diganti hari yang lain. Dia nggak boleh puasa kalau sakitnya membebani diri dia. Nah, apakah orang sakit disuruh banyak makan? Nggak boleh. Ekstrem kanan nggak boleh, ekstrem kiri nggak boleh. Tapi boleh makan dikit saja, dan makanan itu jadikan obat untuk dia. Ada orang punya penyakit sifatnya panas. Dia katakan punya varises rahim, kanker payudara, punya darah tinggi, punya hipertiroid. Ini penyakit panas. Penyakit panas, dia sedang sakit. Berarti pantangannya Yang panas-panas. Stop sambal, stop kopi, stop kambing, ayam, bebek, bakso, mie ayam. Ya, sayurannya gelap-gelap, ya, bayam, ya, kalau daun singkong, ya, terong, stop dulu. Kemudian gorengan nggak boleh. Ganti minumannya dingin, bisa minum teh pegagan, teh bidara, bisa jus timun, ya. Karena yang panas butuh pendingin. Nah, al-aks bil-aks sebaliknya demikian. Ini contoh saja. Fa ini rahimahumullah jami'an. Jadi ketika kita sakit, jangan dipaksa makan. Kemudian ketika sehat, juga demikian. Ketika Anda sehat dan Anda nggak suka dengan makanan,
jangan dipaksa makan. Dan datang dari hadis Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, ya, yang mana Nabi pernah dihidangkan daging dhab, lahmu dhab, daging kadrun, ya, kadal gurun. Nah, kemudian Nabi ngelihat, ini aneh. Ekornya panjang, dagingnya putih, kakinya imut-imut, ya, panjangnya 1,5 sampai 2,5 meter. Nabi tanya, mahadzalah, daging apa ini? Kenapa Nabi tanya? Karena Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Lihat makanan dimakan. Halal, haram, menjijikkan apa enggak, yang dia suka apa enggak, bikin sehat, bikin sakit, pantangan bagi penyakit dia apa bukan, perlu diperhatikan. Nabi tanya, mahadzalah, daging apa ini? Setelah dibilang daging kadrun, kadal gurun, Nabi nggak mau makan. Kemudian Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas ini apa? Maimunah, bibi dari mereka berdua. Jadi mahram. Jadi mereka membawa daging buruan mereka, daging kadrun ke rumahnya bibinya, dimasak biar makan bersama Nabi, makan berjamaah. Nah, Nabi akhirnya ditanya oleh Khalid bin Walid, haramunhu, apakah daging ini haram? Kemudian kata Rasulullah, laisa biharam, innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy enggak biasa makan daging kayak gini. Sehingga aku menjaga diriku dari makanan yang aku enggak suka dan kaumku enggak suka. Di sini kata Ibnu Qayyim ada kaidah ilmu pengobatan, yaitu apa? Kalau Anda enggak suka dengan makanan, jangan dipaksa. Orang sehat atau orang sakit. Karena kalau dipaksa, kata Ibnu Qayyim, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Anda misalkan, ya, misalkan Akhi Sufyan misalkan, tak undang makan di rumah Ana, tapi Ana lagi masak apa? Ceker ayam, lidah sapi, mata sapi, jeruan, ya. Kemudian pokoknya aneh-aneh, ya ususnya, macam-macam. Terus apa? Ana paksa dia, nggak boleh. Memaksa tamu untuk masak masakan Anda yang dia nggak suka, nggak boleh. Anda sebagai tamu, Anda jangan paksakan diri Anda makan dengan alasan daripada dia sakit hati, mending saya makan. Bukan itu, nggak boleh. Kalau nggak suka, jangan dimakan. Sebagaimana Abu Hurairah telah berkata dalam riwayat Imam Bukhari, bagaimana kebiasaan Nabi? Ya, maka Nabi SAW sabba ta'aman qad inishtahu akala wa illa taraka. Nabi sama sekali nggak pernah mencela makanan. Kalau suka langsung dimakan, kalau nggak suka, Nabi diem dan ditinggalkan. Tanpa komen. Kalau Anda memaksakan diri makanan Anda nggak suka, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Anda bisa sakit. Anda mengira daripada tuan rumah sakit hati, lebih baik Anda makan, padahal Anda mengira dia sakit hati, itu belum tentu terjadi. Kalau Anda makan yang Anda nggak suka, kemungkinan pasti terjadi madarat bagi Anda. Bahaya untuk Anda. Lebih baik apa? Menjaga hati orang atau Anda terjerumus sakit. Anda dihadapkan dua kejelekan, pilih kejelekan yang paling ringan. Paling ringan apa? Anda nggak sakit. Kalau seandainya dia benar sakit hati, itu lebih mending daripada Anda sakit, pintu ibadah ketutup. Apalagi di bulan Ramadan. Gara-gara makanan yang Anda nggak suka, Anda paksakan, akhirnya apa? Dari sisi agama, bahayanya apa? Anda bisa mencela makanan. Sampai kata Imam Nawawi, kita mencela makanan, kita cuma ngomong, ih makanan ini asin. Itu sudah mencela makanan. Ya. Kemudian dari sisi dunia, Anda bisa diare, alergi, bisa demam, ya, Anda bisa muntah, mual, dan seterusnya. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, kalau di bulan Ramadan, Anda timbul efek samping seperti ini, rugi. Gara-gara makan sekali, diajak teman, Anda dipaksa, yang Anda nggak suka, akhirnya berhari-hari Anda sakit. Mudaratnya lebih banyak. Baiklah, rahimahumullah, jami'an, barakallahu fikum. Setelah Ramadan, Anda lihat, Allah nggak biarkan kita nggak puasa. Anda lihat, sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban. Bahkan sebagian ulama salaf di bulan Sya'ban sudah menutup toko-toko mereka. Sudah langsung sibuk ke masjid, baca Al-Quran, sholat diperbanyak. Itu masih bulan Sya'ban, belum Ramadan. Dan demikian kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban memperbanyak puasa.
dari Senin Kemisnya, puasa Daudnya, puasa Ayyamul Bidnya. Bukan puasa khusus di bulan Sya'ban, bukan. Tapi puasa-puasa sunnah yang berbanyak. Sampai kata Ibunda Aisyah, aku gak pernah melihat puasa Nabi hampir sebulan penuh seperti Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Hatinya disiapin, psikisnya disiapin, tubuhnya disiapin. Di bulan apa? Sya'ban. Anda lihat, kata Ibn Rajab al-Hambali, ya, beliau menyampaikan, setiap Allah jadikan amalan fardu, sering Allah iringkan ibadah nafilah. Anda ada salat fardu, ada salat rawatib, qabliyah, atau ba'diyah, atau qabliyah dan ba'diyah. Tujuannya apa? Ibadah sunnah nafilah ini untuk menutupi kecacatan ibadah fardu kita seperti sholat kita. Puasa Ramadan itu fardu, wajib. Dan puasa Sya'ban, kita banyak puasa, Nabi banyak puasa, dia layaknya rawatib qabliyah. Bulan Syawal layaknya ba'diyah. Layaknya ba'diyah. Dan puasa ini untuk apa? Menutupi kecacatan puasa Ramadan kita. Mungkin ada yang bulan Ramadan masih aja suka ghibah namimah. Bulan Ramadan ada aja yang matanya jelalatan. Bulan Ramadan ada aja yang tangannya ini apa? Memfitnah saudaranya. Terjadi kecacatan. Nah, Ramadan seolah-olah apa? Gak ada bedanya sama bulan yang lain. Ini sudah cacat banget. Ya, Ramadan gak diampuni oleh Allah. Gimana kalau di luar Ramadan? Ramadan gak menjadi ahlul Quran. Gimana kalau di luar Ramadan? Bulan Ramadan gak jadi ahlul qiyam. Gimana sholat malamnya di luar Ramadan? Di bulan Ramadan gak banyak infak sedekah. Gimana kikir bakhil pelitnya dia di luar Ramadan? Nah, di bulan Ramadan dikir pagi sore kelewat terus. Gimana di luar Ramadan? Di bulan Ramadan sering marah sama anak, sama istri. Ya, mertua sendiri dimarahi, orang tua dimarahin. Gimana kalau di luar Ramadan? Nah, rahmatullah jami'an. Sekali lagi, maka Ramadan ini sebagai apa? Madrasah. Madrasah untuk kita. Ya, madrasah untuk kita. Makanya dimulai dengan puasa di bulan Sya'ban, hati kita sudah disiapin. Fisik sudah disiapin. Kita ini lagi nanjak, bulan Sya'ban lagi nanjak. Di bulan Ramadan Anda berada di puncak. Ya. Anda di bulan Syawal turun lagi. Sebagaimana Anda sedang melakukan terapi pada tubuh Anda, terapi dosis tinggi itu di bulan Ramadan. Dosis tinggi detox penyakit hati dan penyakit fisik ada di bulan Ramadan. Detox perasaan yang tadinya gampang marah, dendam di bulan Ramadan. Ya, dirilis semua. Dirilis penyakit hati dan penyakit badan. Dibersihin melalui syariat Islam. Puasa ini. Anda di puncaknya. Ketika Anda di puncak pengobatan dan terapi, sebelum terapi puncak, step by step dinaikin. Melalui apa? Puasa di bulan Sya'ban. Setelah pengobatan puncak, biasanya Pak Dokter, kalau ngasih obat dosis tinggi, kalau pasien sudah mulai sembuh, tidak langsung di-cut obatnya. Tapi apa? Tapering off. Diturunkan dosisnya. Kapan dosisnya diturunkan? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, Allah gak biarkan diri Anda tanpa puasa di bulan Syawal. Tapi apa? Allah jadikan dengan hikmahnya, termasuk Asmaul Husna tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah gak ingin menyiksa diri kita. Ini menunjukkan sayangnya Allah. Termasuk Allah Al-Hakim. Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu. Allah yang membuat syariat. Allah menciptakan tubuh kita lebih cocok dalam satu pekan puasa Senin Kemis sudah cukup. Tidak perlu intermittent fasting. Ya, pola makannya apa? Pola makan ala Nabi. Dalam satu bulan Ayyamul Bid, dalam satu tahun diwajibin Ramadan karena durasinya cuma 7 hari, puasanya cuma Senin dan Kemis, itu pun terpisah. Kalau durasinya 1 bulan, puasanya 13, 14, 15, 3 hari berturut-turut karena durasinya lebih panjang. Kalau durasinya 1 tahun, 360 hari, 1 tahun, 12 bulan, Allah jadikan puasanya walaupun gak pas di tengah seperti Senin Kemis dan Ayyamul Bid, dia pada bulan ke-9 Hijriah, yaitu bulan Ramadan, dijadikan puasanya dalam setahun itu apa? Sebulan penuh. Yang sebulan penuh dalam bulan Qamariyah, 29 atau 30 hari saja. Nah,
Sebulan penuh bagi nggak ada udzur apa? Puasa mutawalian terus. Nggak ada putus-putusnya bagi nggak ada udzur. Wala sakit haid dan nifas. Atau minal ajawiz. Orang-orang sudah sepuh, orang tua. Kakek nenek yang nggak mampu puasa. Bagi mereka yang puasa kuat, ya harus kuat. Nah Allah meletakkan suatu pada tempatnya. Tahu betul puasa ini. Nah, makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia sebaik-baik apa? Ciptaan. Sebenar-benar sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani surah wa ahsanil qamah. Anatominya sempurna, fisiologinya sempurna. Allah Maha tahu. Ya, dan juga Allah Al-Hakim, Maha bijak. Selanjutnya Allah juga apa? Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Allah Maha mengetahui, bahkan detailnya perkara Allah tahu. Detailnya tubuh kita Allah tahu. Sehingga Allah letakkan puasa 1 tahunnya seperti Ramadan karena Allah tahu kita ini butuh minimalnya 1 tahun sekali itu ada puasa Ramadan, dan bukan sunnah lagi, wajib. Karena Allah tahu kalau puasa Ramadan jadinya sunnah, bakal banyak hambanya yang gak puasa. Nah, juga Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Allah turunkan penyakit, Allah pasti turunkan obatnya, pasti, yakin. Jangan bilang HIV gak ada obatnya, hepatitis B gak ada obatnya, TBC gak ada obatnya, semua ada obatnya. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kalau bilang gak ada obatnya, karena Anda belum mampu menguak obatnya yang sudah Allah turunkan. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Allah jadikan apa? Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanzahu fa inna fi ihda janada wa khusfa. Kalau ada lalat masuk ke dalam bejana, minuman Anda cepat celupkan. Dan lalat disebutkan ahli hewan untuk masuk ke bejana, seringnya sayap kiri dulu yang dimasukkan. Dan disebutkan ahli laborat, sayap kiri itu isinya bakterinya sekitar 4.000 sampai 5.000 bakteri. Ketika cepat-cepat dicelupkan, hal yang mishu. Huruf fa dalam bahasa Arab yufidu as-sur'ah, menunjukkan mekanisme cepat-cepat dicelupkan. Layaknya bom, diambil pelatuknya, detonatornya, cepat dilempar, meledak. Lalat ketika masuk, cepat dicelupkan, dia akan meledakkan anti dari 5.000 bakteri. Di sayap kanannya hanya 1 bakteri, tapi bisa memberangus ribuan bakteri. Ya subhanallah. Ya, oh ini lengkap banget. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Dan obat nggak jauh dari penyakit. Nggak perlu Anda sakit pergi ke luar negeri, Anda sakit nggak perlu impor obat dari luar negeri. Obat Anda di mana Anda tinggal, di situ obat Anda. Ternyata penyakit itu faktor dari luar penyebab terbesar makanan, faktor dari dalam penyebabnya adalah apa? Hati. Dan di bulan Ramadan tubuh kita sedang didetoks hati dan badan kita. Didetoks semuanya. Makanya puncaknya di bulan Ramadan. Baru turun di bulan Syawal. 1 Syawal nggak boleh kita puasa. 2 Syawal silakan. Kalau puasa langsung 6 hari berturut-turut, itu the bestnya. Tata cara puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau nggak mampu, Anda yang penting lakukan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Oh ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang setelah minum obat dosis tinggi nggak boleh di-cut, tapi apa? Diturunkan dosisnya. Rahimahumullah jami'an. Nama Allah Subhanahu Wa Taala juga termasuk nama Allah juga termasuk tadi Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Mau penyakit hati dari dendam, amarah, sedih, Allah turunkan obatnya. Nah, kalau Anda gampang marah, ada obatnya. Gampang marah, obatnya isti'adzah. Terus apa kata Nabi? Falyaskut, diem. Jangan marah itu dilampiasin. Berapa banyak kaum wanita paling gak bisa nahan amarah. Kalau marah, katanya kalau sudah diledakin, suami dipukul, suami diteriakin, saya sembuh. Bu, ibu meledakkan, sembuh ketika itu. Ya, itu kalau pengakuan ibu. Berikutnya, ibu bakal mengungkit kesalahan suami sampai sangkakala ditiup. Iya apa enggak? Nah, itu yang bikin ibu-ibu sering kena kanker. Bukan gara-gara oksidan. Ingat, ilmu kedokteran sering mengarah kepada apa? Ilmu virus, bakteri, oksidan, pengentalan darah, ini dan itu. Tapi mereka lupa, ada
konsep dalam kedokteran Islam, penyakit itu rata-rata ditimbulkan gara-gara dosa. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini dosa kita yang bikin kita sakit. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kali-kali enggak. Dosa Anda akan membuat apa? Hati Anda beracun. Kalau hati beracun, tubuh ikut keracunan. Ya, Anda coba sekali-kali jangan fokus dikit-dikit apa? Virus, bakteri, jamur, ini butuh antibiotik, ini butuh antivirus, ini butuh anti jamur, ini butuh anti patogen, ini pengental darah, butuh pengencer darah, ini kencing manis, perlu dikasih anti kencing manis, gliben kelamid dan sebagainya. Ini orang kena asam urat, perlu dikasih allopurinol seumur hidup. Ini orang kolesterol, kasih simvastatin seumur hidup. Ini orang kena, mau seumur hidup apanya? Pabrik buat Anda obat seumur hidup untuk siapa? Anda yang nggak move on dari makanan dan dendam dan sedih. Kalau Anda membenarkan pola makan Anda, dendam sedih Anda nggak perlu minum obat seumur hidup. Obat itu diminum hanya ketika butuh. Mau kimia, mau herbal. Terapi juga demikian. Luruskan mindset Anda. Jangan jadi insan yang was-was. Orang yang was-was paling gampang diserang setan. Orang yang was-was bakal gampang jadi korban iklan. Minumlah Bu untuk puasa, sebelum sahur minumlah obat sakit mah, mereknya ini, jadi korban iklan kan. Bu, ketika puasa sahur minumlah vitamin ini, akan menjadikan suplemen terbaik untuk Anda, jadi korban iklan. Padahal di kurma ada kandungan magnesium. Magnesium itu mendinginkan lambung Anda. Di kurma ternyata ada kandungan apa? Di antaranya ada kandungan kurma ini di antaranya polifenol untuk apa? Menormalkan kadar gula dalam darah Anda. Yang punya kencing manis nggak usah takut, kata Syekh Hani bin Salah, seorang ahli pakar tibun nabawi dari Madinah yang direkomendasi dokter-dokter dari Arab Saudi dan dari Mesir. Dari penelitian dia, kurma 100 gram kalau kami timbang sekitar 6-7 biji itu menetralkan kadar gula dalam darahnya. Kalau jadi orang was-was, takut terus, justru Anda bakal diserang setan, diserang apa? Jualan-jualan. Anda jadi korban. Nah, Anda gak perlu minum vitamin. Ketika Anda sahurnya kurma, semua vitamin lengkap. Hanya 2 vitamin gak ada. Kalium, magnesium ada di kurma. Fe-nya tinggi. Makanya Nabi seringnya sahurnya kurma tamar, kurma kering. Semakin hitam kurma, semakin kering kurma, Fe-nya semakin tinggi. Di dalam kurma juga ada apa? Protein, ada lemak, ada serat. Nah, kurang apa? Nabi mencukupkan diri dengan kurma, nggak perlu makan daging. Dan itu sepanjang Ramadan seringnya Nabi mencukupkan diri dengan kurma. Bahkan pernah 2 kali di bulan Ramadan, beliau yang seringnya sahurnya kurma, hanya kurma, beliau tetap pernah berjihad fisabilillah dalam keadaan beliau puasa. Jadi rubah mindset Anda. Untuk kuat puasa, itu harus banyak makan sahur. Untuk proses tumbuh kembang pada anak kecil, itu bukan banyak makan. Untuk suami kerja di siang hari pas nggak Ramadan, sarapannya harus banyak. Salah. Sarapan itu yang cukup, bukan banyak. Karena Nabi sudah bersabda dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib riwayat Tirmidzi, dikatakan Nabi SAW di Hasan bin Syekh Al-Albani, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan itu hanya beberapa suap saja. Beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Beberapa suap, beda-beda kebutuhan. Kalau ada di antara kita yang tingginya 180, beberapa suapnya untuk buat tulang punggung tegak, ya butuh lebih banyak. Kalau ada yang badannya pendek, kurus, untuk badan lebih tegak, ya nggak sebanyak orang yang tinggi badan dan berat badannya keker, beda. Nah, jadi kebutuhan makan primernya umat Islam, kata Ibnu Qayyim ini, makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Nggak harus makan 4 sehat 5 sempurna. Ibunda Aisyah menikah dengan Nabi, badannya kurus. Kurus. Kemudian gak lama kemudian badannya sudah berisi. Dan kata Ibunda Aisyah, fa'asmantu bi ahsanis saman. Aku menjadi wanita yang gemuk ideal. Ditanya sama ibunya, Ummur Ruman, "Mada akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan wahai Aisyah?" Kemudian kata Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah, akaltu mimma akala bihin Nabi.
Aku makan sebagaimana Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan apa? Kurma rutop dengan timun. Kurma basah dengan timun. Ingat, kurma basah itu warnanya coklat. Kalau kuning dan merah marun itu namanya bukan kurma rutop, bukan kurma basah, tapi kurma buser alias kurma mengkel setengah matang. Jadi beda. Sahurnya Nabi kurma rutop, bukan kurma kuning, merah, marun, bukan, tapi kurma rutop. Nah, buka puasanya. Adapun sahurnya kurma kering. Sahurnya kurma kering. Fa'ini rahmanakumullah jami'an. Fa barakallahu fikum. Setelah Ramadan, ya, setelah Ramadan, Anda perhatikan yang menunjukkan amalan-amalan kita diterima. Yang kita sudah masuk melewati madrasah kita di bulan Ramadan. Seperti kita menjaga hati kita, menjaga ketakwaan kita, menjauhkan diri dari maksiat, menjaga kesabaran kita, tidak dendam, tidak sedih, ya. Dan selepas Ramadan ini juga harus dijaga, ya, juga harus dijaga. Begitu pula yang tadinya bukan hanya urusan ketaatan, urusan masalah hati, tapi urusan makanan yang dijaga di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga harus dijaga. Kita ini madrasah makanan sama madrasah ketaatan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan bukan berarti remnya belum. Makan semuanya. Ini Idul Fitr kesempatan. Iya, silakan hari makan-makan, hari makan minum silakan. Tapi ingat, jangan makan berlebihan. Jangan makan makanan yang bikin menimbulkan penyakit. Nah, juga jangan terlalu sering makan. Bahkan sebagian masyayikh menyebutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para pemboros termasuk saudaranya setan. Sebagian masyayikh menyebutkan pemboros itu bukan hanya Anda makan dibuang atau membelanjakan sesuatu yang nggak perlu atau yang berlebihan, foya-foya. Ternyata di bagian termasuk yang pemboros apa? Kita makan yang nggak dibutuhkan tubuh, itu juga pemboros. Sering banyak ngemil. Tubuh nggak butuh, Anda kasih vitamin, Anda kasih herbal habatus soda tiap hari, dan itu butuh duit. Kemudian Anda makan terlalu banyak yang tubuh nggak butuh. Itu diantaranya ada juga yang memasukkan apa? Kategori pemboros. Karena tubuh nggak butuh. Malah numpuk di tubuh jadi racun. Nah, sudah pemboros plus menjatuhkan diri pada penyakit, berarti apa? Gak amanah untuk menjaga sehatnya tubuh kita dari Allah. Makanya nanti di padang mahsyar, salah satu pertanyaan yang akan ditanya kepada kita semua, alam nusihalaka jismak, bukankah telah kujadikan pada tubuh kamu tubuh yang sehat? Nah, siapa yang bikin sakit? Kita bikin sakit. Ini sakit gara-gara perasaan, dendam, marah, sedih, atau sakit gara-gara kebanyakan makan, atau sakit gara-gara sering begadang, atau sakit gara-gara dia menjerumuskan diri pada malapetaka atau aktivitas yang dilarang, ya, maka dia bakal dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahumullah, maka keluar dari bulan Ramadan, ya, ada beberapa alamat, tanda-tanda, ya, tanda diterima ketaatan dia, kebaikan dia di bulan Ramadan, sehingga dia bisa istiqomah. Puasa di bulan Ramadan, taat di bulan Ramadan, amalan kebaikan di bulan Ramadan, kemudian apa? Istiqomah setelah Ramadan. Maka itu termasuk tanda-tanda orang yang bakal diterima amalan Ramadannya. Ada tanda baiknya. Nah, sebagaimana disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kunu liqabulil amal asyaddu hamman minkum bil amal. Jadilah kalian orang yang fokus bagaimana amalan itu diterima, lebih menjadikan semangat bagi dia daripada sekedar beramal. Kalau kita beramal mungkin hanya menunaikan ibadah wajib, ibadah sunnah gitu aja. Seperti sholat 5 waktu, mungkin kalau Anda hanya ingin beramal, ya yang penting 5 waktu selesai gitu aja. Tapi kalau Anda punya himmah, bagaimana amalan ini diterima? Anda hadirkan rasa harap.
Rasa harap apa? Amalan diterima. Anda hadirkan rasa takut. Takut apa? Takut amalan ibadah Ramadan kita, sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, infak sedekahnya, ya taatnya kita khawatir nggak diterima. Dan berikutnya hadirkan rasa cinta. Kita cinta amalan kita ini diterima di sisi Allah. Itu yang kita inginkan. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berwasiat, alam tasma'ullah azza wa jal yaqul, bukankah kamu telah mendengar Allah telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Kalau Anda sudah merasakan tahu ilmu tentang amalan tertentu, tahu ilmu tentang Ramadan, tentang puasa, kelebihan infak sedekah di bulan Ramadan, ya, tahu keutamaan sholat tarawih, imanan wahtisaban, juga puasa imanan wahtisaban, Anda tahu sebagai penggugur dosa, ya, Anda tahu bahwasanya kitab-kitab suci juga suhufnya para nabi juga diturunkan di bulan Ramadan, dari suhuf Ibrahim, kitab Taurat, Injil, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Juga di situ malaikat Jibril juga turun di malam Lailatul Qadar bersama malaikat yang lainnya. Al-Quran juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan juga Nabi SAW, Anda tahu bagaimana Nabi menghadapi malam-malam Ramadan, terutama 10 hari terakhir, sehingga Anda semakin cinta. Apalagi ditambah ilmu Anda tentang ilmu hikmah kesehatan di balik puasa, di balik Ramadan. Anda bakal semakin cinta. Ketika Anda sudah semakin cinta, Anda akan semakin sayang. Ketika Anda semakin cinta, Anda semakin sayang, Anda akan bisa merasakan semakin lezatnya ibadah yang Anda lakukan. Layaknya Ramadan itu habitat tempat tinggal hidup Anda. Anda nyaman. Anda selalu berharap apa amalan diterima, bukan hanya beramal begitu saja, tapi amalan diterima. Itu himmah yang Anda inginkan. Ibnu Qayyim pernah berwasiat, "Fabainal amal wa bainal qalb masafah." Antara amalan dan hati itu ada jaraknya. Wa fi tilkal masafah qutta'un tamna'u wusul al-amal ilal qalb. Antara amalan dan hati, ini amalan kita, organ tubuh kita dan hati ada jarak. Dan antara di jarak itu ada apa? Ada orang perampok, misalkan. Ada yang bakal menghambat sampainya amalan Anda kepada hati. Sampainya amalan Anda kepada hati. Fayakunu ar-rajul kathirul amal wa ma wasala minhu ila qalbi mahabbatan wala khauf wala raja'an wala zuhud fid dunya wala raghbatan fil akhirah. Ada orang banyak beramal, tapi amalan ini gak masuk ke dalam hati, gak disertai rasa cinta, gak ada rasa takut, gak ada rasa harap, gak ada zuhud, gak di dunia, gak ada raghbah fil akhirah, gak ada keinginan kecintaan pada akhirat. Sehingga apa? Dia beramal tapi seperti kosong. Seperti misalkan kita sering istighfar. Kita istighfar, tapi kadang amalan lisan lidah kita itu ada jarak sama hati. Dan di tengah jarak ini ada apa? Qutta', ada orang perampok, ada orang setan juga bakal memutus amalan kita ini. Juga ada yang bakal menyebabkan gak sampai amalan lisan kita dengan istighfar kita tadi untuk sampai hati. Ada yang menghambat dengan tidak adanya rasa takut, rasa cinta, roja, rasa harap, tidak ada. Jadi diputus di tengah jalan. Jadi nggak sampai hati. Layaknya apa? Anda ngambil gayung, gayungnya ini kosong. Kenapa? Karena gayung nggak dipakai untuk mengambil bejana atau panci yang di dalam panci itu ada makanan, ada minuman, dalam panci ada nutrisi. Ini nggak sampai. Kalau kita istighfar saja, tapi di ujung lisan nggak disertai dengan menghadirkan rasa di hati ini, seperti apa? Seperti gayung yang kosong. Tapi kalau Anda ambil dalam hati seperti gayung yang sudah diambil dalam isi panci, isinya berat, istighfarnya dia rasanya berat.
Begitu pula ketika Anda bilang kepada saudara Anda yang hanya jadi kebiasaan, jazakallah khair ya akhi, semoga Allah balas kamu wahai saudaraku, tapi hanya rutinitas, nggak dalam hati. Maka apa? Rasanya doa tadi sangat enteng. Tapi kalau dalam hati doa tadi betul-betul berat, sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Juga demikian di bulan Ramadan jangan sampai amalan ini jangan hanya amalan apa? Amalannya nggak sampai ke hati. Ya, harus sampaikan ke dalam hati sehingga apa? Keluar di bulan Ramadan Anda sudah amalan tadi membekas di dalam hati. Anda masih ingat sering baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Anda masih ingat ya sering menjaga lisan di bulan Ramadan. Anda masih ingat sering menundukkan pandangan mata di bulan Ramadan. Anda sering ingat di bulan Ramadan Anda sering berdakwah al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, maka apa? Membekasnya di hati tadi di luar Ramadan Anda akan menjadi istiqamah. Tetap melakukan amal-amalan, enggak terputus hanya di bulan Ramadan saja. Coba Anda bayangin di bulan Ramadan orang berbondong-bondong ke masjid, terutama sholat tarawih, terutama pekan pertama. Berikutnya mulai kurang lagi, sampai 10 hari terakhir sibuk shopping, tambah kurang lagi. Orang pada i'tikaf ini shopping. Nah, subhanallah, orang yang membekas di hatinya, dia nggak hanya di bulan Ramadan mendatangi masjid sholat 5 waktunya bagi laki-laki. Naasnya seperti sebagian manusia, sebagian besarnya apa? Taat itu hanya di bulan Ramadan, baca Al-Quran rajinnya di bulan Ramadan, sholat di masjid rame hanya di bulan Ramadan, ya. Kemudian infak sedekah hanya di bulan Ramadan, soal itu saja. Makanya dikatakan bi'sal qaum alladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Termasuk kaum yang jelek, mereka orang jelek ada yang mereka hanya tahu kenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan sudah jadi kayak orang jahil lagi. Nah, nasallallahu alaihi. Ini kalau Anda lihat kitab Madarijus Salikin, Anda lihat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian bagaimana kondisi Anda setelah Ramadan? Apa yang perlu Anda lakukan? Ya, yang perlu Anda lakukan apa? Agar Anda bisa istiqamah di bulan Ramadan, datangi semua perintah Allah, baik fardunya atau nafilahnya. Fardunya atau nafilahnya tetap Anda jaga. Anda jauhi semua maksiat, perkara-perkara yang haram, Anda datangi semua ketaatan Allah. Datangi majelis-majelis ilmu biar kita bisa istiqamah. Kemudian carilah teman-teman yang saleh, yang siap bisa selalu mengajak kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa istiqamah. Nah, dan datangi ibadah setelah Ramadan, puasanya Senin Kemisnya, puasa Ayyamul Bidnya, juga belajar Al-Quran dan tadabbur Al-Quran jangan diputus. Karena Al-Quran gak berhenti ketika malam 1 Syawal. Tapi apa? Dia terus. Anda datangi semua ketaatannya di bulan Ramadan. Hati-hati dari kita menjadi orang yang tertipu. Sebagaimana dikatakan Yahya bin Mu'ad dalam tarikh Baghdad lil Khatib al-Baghdadi, amalun kassarab wa qalbun minat taqwa kharab wa dhunubun bi'adadi ramli wa turab thumma natma'u fil kawa'ibi al-atrab hayhatu anta saqran bigari syarab ma akmaluka law badarta amalak ma ajalaka law badarta ajalak ma aqwak law khalafta hawak. Nasihat sangat indah. Amalan kita itu seperti fata morgana, ya. Dan hati kita bakal seperti apa? Hati yang tadinya bertakwa bakal cepat rusak nanti. Kalau amalan kita seperti fata morgana, nggak masuk dalam hati, ya. Dan dosa seperti apa? Seperti pasir dan debu, sangat banyak banget, sangat banyak. Dan juga hati-hati, ya. Anda jangan sampai seperti orang yang mabuk tanpa minuman yang memabukkan, tiba-tiba mabuk. Nah, wah ini semua hendaknya Anda tinggalkan. Semua angan-angan nanti tobatnya lah diakhirkan. Nanti ibadahnya nantilah nunggu saya ada kesempatan.
Ya, ini semua diinyahkan. Dan Anda datangin semua ini di bulan Ramadan. Ya, bahkan Nabi SAW mendatangi bulan Ramadan, ya, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nggak ditunda-tunda. Nggak ditunda-tunda. Mudawamah di antaranya biar kita istiqamah. Ya, Anda catat setelah Ramadan biar istiqamah. Terkait urusan makanan, Anda sering lakukan puasa selepas Ramadan. Biar tubuh Anda terjaga, makan sahur Anda tetap makan sahur ala Nabi. Sahurnya cukup kurma, kurma kering, ya, buka puasanya kurma rutop. Makannya kapan? Nanti setelah sholat maghrib. Ya, biasakan. Ini sebagai obat bagi Anda. Senin Kemisnya, Aimal Bidnya, puasa Daudnya, dan setahunnya ada Ramadannya. Ya, jadi apa? Makanan Anda tetap dijaga walaupun di luar Ramadan. Ingat-ingat lagi dulu di luar Ramadan, di dalam Ramadan kita nggak banyak makan, di luar Ramadan juga jangan banyak makan. Tapi bukan berarti kita puasa seperti Ramadan persis, enggak. Cuma dijaga, dikurangi. Nah, juga Anda dilatih untuk menahan syahwat makan, ya, syahwat kemaluan, syahwat hubud dunia, syahwat mencela, memaki, riba, namimah, lisan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi agama, perbanyak apa? Duduk dengan orang-orang yang saleh. Karena apa dikatakan al-jalis janis? Kalau kita duduk dengan seseorang, kita bakal seperti orang tersebut. Kalau kita duduk sama orang pelaku maksiat, kita bisa ketularan, bisa terwarnai. Kemudian apa yang kedua? Jagalah apa? Amalan-amalan yang fardu, dari sholat 5 waktunya, qiraatul Qur'annya, dzikir pagi sorenya, dan amalan-amalan yang lainnya. Yang berikutnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kita menjadi orang yang selalu mendapatkan taufik untuk mendatangi semua ketaatannya dan menjauhi semua larangannya. Kurangi duduk dengan orang-orang yang majelisnya majelis lahu, hanya canda gurau, guyon, isinya ghibah, namimah, buang-buang waktu. Nah, ini semua dijauhi. Dan berikutnya, agar kita nggak putus asa ketika keluar dari Ramadan. Memang Ramadan lebih berat daripada bulan yang lainnya, ibadahnya lebih padat. Adapun di luar Ramadan, Anda untuk meringankan beban Anda, jadikan amalan Anda sebagaimana dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi dan riwayat Imam Muslim, adwamuhu wa inqal. Amalan itu rutin walaupun cuma sedikit. Misal Anda biasa sholat tarawih, dan ketika di luar Ramadan Anda nggak kuat sholat malam 11 rakaat, tak mengapa, minimalnya sholat witir 3 rakaat. Kalau ternyata Anda bangun malam, antara Anda bangun malam dan azan sisa cuma katakan 4 menit, ya, sisa berapa waktu lagi, ya Anda sholat walaupun sholat witirnya hanya 1 rakaat. Anda rutin tapi cuma amalannya cuma sedikit, tapi rutin, lebih baik daripada Anda banyak beramal tapi gampang futur, gampang putus asa. Infak sedekah dengan uang yang sedikit tapi Anda istiqomah lebih baik daripada 1 juta tapi berapa bulan sekali. Lebih baik Anda dikit-dikit tapi rutin. Baca Al-Quran juga demikian. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan Anda mungkin bisa berjus-jus, ya, cepat selesai khatam dalam sebulan berkali-kali. Di luar Ramadan Anda merasakan berat. Kenapa? Setan serangan lebih kuat. Makanya Allah berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau Anda baca Al-Quran, hendaknya Anda isti'adzah dari setan, gangguan setan yang terkutuk. Kenapa? Setan gak ridho Anda baca Al-Quran. Makanya Anda bakal diserang. Sebelum diserang, baca Al-Qurannya, baca isti'adzah. Nah, dan Anda di luar Ramadan gak seperti di dalam Ramadan. Di bulan Ramadan mata berjam-jam kuat, bisa 5 juz sekali duduk. Ya, di luar Ramadan baca 2 halaman matanya ngeblur, sendawa, buang angin. Ya, pengen ngemil, pengen lihat HP lagi, pengen kamar mandi. Dan itu serangan setan kadang gak kerasa kadang. Nah, jadi apa?
Ya sudah, baca sedikit-sedikit saja berapa halaman sama artinya tadabburi. Lebih baik rutin daripada banyak tapi terputus, rutin walaupun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya tanya jawab. Saya ingin bertanya, Ustaz, ayah saya berusia 78 tahun dan punya riwayat penyakit stroke darah tinggi dan saat ini sudah demensia sehingga sering lupa dan menjadi sering marah karena lupanya itu. Jika ayah saya tidak puasa karena lupa, kalau hari itu sedang berpuasa dan juga tidak sholat karena geraknya sudah susah, apa hukumnya? Ini termasuk ma'dzur, udah dapat udzur. Ya, semampunya dia ingat aja. Semampunya yang dia ingat. Karena sudah susah kondisi kayak gini. Nah, dia pun nggak puasa tak mengapa. Pertama, kalau Anda tanya dari sisi pengobatan, Anda tanya, orang tua Anda aslinya dari mana, Bu? Karena sering kami dalam pengobatan, sering kami mapping daerah. Apa tujuan mapping daerah? Satu, mapping daerah, kadang ada satu daerah itu hidup dengan ritual kesyirikan. Ini akan berdampak kepada orang tua Anda yang sudah lansia, serangan setan bakal semakin kuat. Imma qarin, selalu membisikkan keburukan, inna nafsal amaratun bisu. Imma jenasab, hasil ritual dia bakal nyerang. Imma keumuman setan. Dibikin dia sakit, darah tinggi, stroke, demensia. Ini sering kami dapati. Marah-marah. Ternyata ada riwayat, pernah kami dapati bapak-bapak, kena kanker paru, kanker prostat. Ketika kami tanya, Pak, pernah melakukan kesyirikan apa enggak? Dulu dia sambil nangis akhirnya. Dulu saya pasang susuk, Tat. Saya pasang susuk di bibir, biar saya kalau ngomong punya wibawa. Saya pasang susuk di mata, biar kalau saya melihat orang-orang langsung takut, gak berani ngelihat saya. Saya pasang di pipi, biar orang melihat saya, orang melihat saya ini punya karisma. Sampai seperti itu. Ketika sudah usia lansia diserang sama setan. Bapak bisa baca Al-Quran, nangis dia. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Musibah. Tapi orang nggak bisa baca Al-Quran, jangan dibikin putus asa. Minimal dilatih baca Al-Quran dengan benar, dengan tajwidnya, cukup Al-Fatihah saja. Awalnya dengan Al-Fatihah, diruqyah terus, dengan izin Allah, kemudian cepat wafat. Kenapa? Dari gangguan setan, termasuk jin-jin tadi. Imma setan qarin, imma jin nasab, imma keumuman setan. Dan bapaknya kalau ada kayak gini, riwayat kayak gini, berarti dia jadi tumbalnya setan. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Dulu ada manusia, orang laki-laki dari kalangan manusia minta tolong, minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Tidaklah dikasih pertolongan kecuali apa? Dia tambah dibikin lelah sama jin. Lelah dari sisi apa? Laki-laki ini harus ada tumbal kalau minta tolong sama jin. Tumbal. Tumbalnya segala wujud yang menyelisih syariat. Ada yang kami dapati diantaranya tumbalnya apa? Al-Quran ditaruh di kloset yang keramik, diganti kayu, di bawah pinjakan kaki untuk permisi BAB ditaruh Al-Quran, diinjak di situ. Ada yang tumbalnya berikutnya, ya, na'rif asyara la liwuqu'i syarr. Ya, kita mengetahui kejelekan biar kita apa? Enggak terjadi dalam kejelekan. Bukan ini bocoran biar Anda bisa jadi dukun, bukan. Ada yang menulis ada yang menulis ayat kursi pakai darah haid dan nifas ditulis. Tumbal-tumbalnya. Ada yang tumbalnya pernah kami dapati dari masyayikh, mereka menceritakan kisah nyata, tumbalnya apa? Cucunya sendiri disembelih. Nah, segala satu menjadi syarat itu tumbal. Ada yang tumbalnya nyembelih ayam cemani. Matanya hitam, bulunya hitam, paruhnya hitam, kakinya hitam semua. Ini syarat-syarat dari setan. Nah, ini tumbal. Tumbal berikutnya, dia dibikin lelah. Dengan cara apa? Ini setan yang diminta tolong, nyerang ini orang. Yang tadi minta tolong, punya ilmu kebal, bisa terbang,
punya jimat, akhirnya diserang. Kapan diserangnya? Ketika iman dia lemah, ketika dia sudah lansia, ya diserang. Munculin penyakit. Bukan hanya dia yang diserang, istrinya bisa kena, anak cucu bisa kena. Setan yang muamalah sama dia, ya Allah jadikan umurnya jin ini lebih dari umurnya manusia. Bisa ratusan tahun, bisa 1000 tahun lebih. Dan bisa jadi setan ini pada nggak ikut KB. Banyak. Dan setan yang usianya panjang ini kalau sudah ada jadi ikatan sama ini usianya ratusan tahun. Lah ini bisa punya diri dia diserang, istri diserang, anak diserang, cucu diserang, cicit diserang terus. Setannya bisa satu, bisa jadi tumbal terus ke bawah. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 41, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun." Permisalan orang yang mengambil kepada selain Allah sebagai pelindung, sebagai wali, itu seperti orang berlindung sebagaimana laba-laba berlindung di rumahnya. Bisa nggak rumah laba-laba melindungi dia dari panas? Nggak bisa. Melindungi dari hujan? Nggak bisa. Dari angin? Nggak bisa. Melindungi dari gangguan hewan yang lain? Nggak bisa. Ini rumahnya paling lemah. Kita kalau minta tolong sama setan, itu lemah banget perlindungannya. Nggak bisa melindungi kita. Berikutnya disebutkan dari sisi hikmah oleh para ahli hayawan. Ya, setelah Allah sebutkan rumah paling lemah rumah laba-laba, ini kabar dari langit. Anda dikasih bocoran, seandainya Anda dikasih kuis, rumah apa yang paling lemah? Jawab melalui firman Allah ini. Angkat tangan, rumahnya laba-laba. Lo kok tahu? Allah yang berpesan. Dan berikutnya diteliti oleh ahli hayawan, laba-laba selain rumahnya lemah, ikatan kekerabatannya paling lemah. Diteliti oleh ahli hewan, si pejantan sebelum kawin sama betina harus bayar mahar. Maharnya apa? Bikin rumah. Setelah bikin rumah, ini kawin. Si betina bunting, alias istrinya bunting. Setelah betinanya bunting, dibunuh suaminya sendiri. Setelah itu si betina ini jadi seorang ibu. Dia punya anak. Anaknya setelah gede-gede, rame-rame bunuh ibunya sendiri. Bayangin, kalau ada orang minta tolong sama setan, ini diserang sendiri sama setan. Padahal minta tolong. Setelah diserang, istrinya diserang. Setelah diserang, anak cucunya diserang terus. Nah, itu gambarannya. Makanya hati-hati, jangan pernah minta tolong sama setan. Termasuk punya ilmu kebal, pasang susu. Saya sering dapati ada anak perempuan lama nggak dapat jodoh. Ternyata apa? Bapak ibunya nitip jimat ditaruh di dompet anak perempuan dengan alasan biar anak perempuan yang sudah kuliah di kampus jauh dari bapak ibunya biar gak diganggu laki-laki. Memang gak diganggu. Itu mungkin wujud sedikit pertolongannya setan, sedikit sekali. Allah yang mengizinkan. Kenapa? Karena manusia ini sudah berbuat syirik. Ketika berbuat syirik, pintu hati sudah kebuka. Jantung kita sebagai istana, pintu gerbang kebuka, iblis setan masuk. Berikutnya apa? Anak perempuan ini nikah gak dapat jodoh-jodoh. Jodoh di sisi Allah, ada penghalang jodoh, mawaniknya, lihat ini sebagai penghambat, pencegah, perampok wanita ini setelah lulus kuliah gak nikah-nikah. Ternyata apa? Jinnya sudah terlanjur cinta dengan anak perempuan ini. Jadi tumbal. Nah, Anda perhatikan, kesyirikan akan berdampak kepada penyakit. Malapetaka. Anda jangan pikir, oh ini murni demensia, oh ini karena virus bakteri, oh ini karena unsur sudah penuaan, oh ini karena kolesterol tinggi, oh ini karena... Lihat dari sisi dosa, ada nggak dosa dilakukan? Sering kami lakukan mapping karena beberapa kota, beberapa daerah itu identik sama syirik. Sering kami lakukan mapping karena daerah tersebut suka dengan menu makanan tertentu. Contoh, orang Sumatera Barat, hobi makanannya dominan panas apa dingin? Panas. Rendang. Sayurannya daun singkong, panas juga.
Kemudian apa? Ikannya ayamnya ayam pop, panas juga. Kemudian ikannya digoreng, gorengnya goreng kering. Harusnya ikan dingin, goreng kering jadi panas. Apalagi ikan asin. Masih sambal hijaunya, masih, oh ini panas semua. Kalau orang tipe panas, penyakit yang muncul bakal panas. Nah, kemudian kita lihat, kalau ada orang daerah Sumatera Barat, kemudian kami tanya, ada tipenya panas, kok ada gejala non medis? Kami tanya, bapak kamu atau kakek kamu dulu datuk apa bukan? Iya, datuk. Ternyata sebagian datuk mereka pakai ilmu kebal. Nah, ini jadi incaran apa? Serangan setan dari non medis. Ini harus diraba. Ya. Ilmu kedokteran Islam harus meraba non medis. Nah, perhatikan, bapak Anda ada tanyai, aslinya dari mana? Punya riwayat nggak? Bapak dulu nyimpen keris, mandiin keris, punya akik muter sendiri. Di rumahnya dipasang jimat, dipasang paku emas di atas pintu, di halamannya ditanam tanaman suci kata mereka. Padahal tanaman kesyirikan. Tanaman yang sudah dikasih dukun untuk apa? Biar kalau ada maling masuk, malingnya nyasar. Bikin rumah atapnya dipasang kelapa muda, telur, depannya diikat sejak awal bangun. Kemudian ditaruh buhul-buhul di pojok rumah. Ini akan menyebabkan si bapak meninggalnya susah. Dimunculin penyakit macam-macam. Negeri kita bukan negeri tauhid. Negeri yang identik dengan ritual. Makanya bersihkan dengan syariat Islam. Ya. Anda nggak kepingin, tapi Anda sudah jadi tumbal dari atas. Anda nggak kepingin. Kapan Anda bakal diserang? Ketika Anda sibuk dengan dendam, sedih. Kebuka ini pintu, gerbang di istana jantung kita. Dimasukin sama setan yang ngincer tadi. Ketika Anda makan uang haram, masuk. Pernah nggak dapat kasus Anda dapat orang jantung di sebelah kanan? Pernah nggak? Jantung biasanya di mana? Kiri. Ini jantungnya apa? Sebelah kanan. Anda lihat, ini memang bahasa medisnya kelainan kongenital. Dokter sudah angkat tangan. Ya, kemudian ketika kami tanya, Bapak kerjanya apa? Iya, dulu saya kerja di kantor riba. Jadi semenjak istri saya nikah, istri hamil, saya susupin uang riba terus. Terus kakek anak ini pernah nggak berbuat kesyirikan? Kakeknya dulu dukun, Mbak. Allah jadi penyakit-penyakit yang aneh, unik, pindah-pindah penyakitnya langka, susah diobati bertahun-tahun. Anda harus geser, harus ada suspek diagnos, different diagnos, ada yang lain perlu ditegakkan. Nah, dan ini perlu ditadaburi. Banyak sekali kasus kami dapati seperti ini. Ya. Dan ini bukan dongeng, kenyataan. Kenapa kami bisa meraba seperti ini? Kenapa? Karena satu hari bisa puluhan orang datang, ketemu rumusnya, jalurnya. Oh, ternyata seperti ini. Jadilah rumus ilmu pengobatan. Nah, sekali lagi jangan fokus kepada apa? Istilah-istilah yang menipu diri kita dengan virus, bakteri, jamur, patogen, oksidan. Itu memang iya. Tapi ada perantara apa? Dosalah yang membuat mereka menyerang kita. Makanya Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari dzikr Rahman. Apa itu dzikr Rahman? Al-Quran. Ada yang menafsirkan Al-Quran dengan syariatnya. Kalau Al-Quran sama syariatnya dilanggar, kami akan izinkan setan menyerang diri dia. Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lahu qarin. Setan jadi teman. Lihat, kalau ini benar seperti pertanyaan saya tadi, ternyata ada riwayat seperti itu, setan yang menyerang beliau, yang membuat beliau demensia, lupa. Setan yang membuat beliau apa? Fahuwa lahu qarin. Dia bakal jadi temannya setan. Apa? Emosinya meledak-ledak. Kemudian apa? Disuruh baca Al-Quran. Gak kuat. Anda bacain surat Al-Baqarah untuk dia bakal bilang, cukup nak, cukup, udah selesai. Setan sudah jadi teman. Disuruh sholat malam, gak mampu lagi, berat. Bisikannya apa? Selalu permusuhan.
Ini Anda harus tadabburi. Obatnya beliau berarti apa? Anda ruqyah beliau tiap hari. Bacakan surat Al-Baqarah. Terus sampai tuntas 1 hari. Ulangi terus. Katakan dosis pertama selama 2 pekan. Tanpa menisbatkan sunnah. Karena ini hanya istishfa bil Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nggak semua bisa dibilang, ini nggak ada sunnahnya. Enggak, ini hanya sebagai obat. Sebagaimana Anda konsumsi obat. Ya, kita hanya mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala sabda Nabi SAW, inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Syaitan enggak akan masuk rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Biar tubuhnya si bapak ini enggak jadi rumah setan, bacain surat Al-Baqarah terus. Sampai kami dapati kasus seperti ini. Afwan, permisi. Sudah di atas ranjang, enggak bisa sholat, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya usianya 95 tahun. Setelah dibacakan surat Al-Baqarah hanya berapa hari, alhamdulillah meninggal dengan mudah. Ini sering terjadi, ya betul kuncinya. Bapak sering tadabburi kayak gitu. Kalau kadang ada, mungkin istri Anda ada yang sudah sepuh, hobinya apa? Tengkar sama menantu. Sibuk harta waris. Sibuk ngeliat TikTok, YouTube. Ini orang lansia yang sudah dijebak sama iblis. Karena qarin, jenazah, setan, misinya apa? Membuat hamba Allah ini susah mengucapin kalimat syahadat ketika wafat. Dibikin mereka itu murtad. Dibikin mereka itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu intinya. Kalau sudah mereka meninggal sesuai dengan inti tujuan dari setan, setan bahkan keluar, mereka bahkan mungkin tasyakuran, mission complete. Disebutkan oleh seorang kisah oleh Imam Qurtubi, seorang alim, waktu itu dalam keadaan beliau sekarat, gak sadarkan diri. Semua pada mentalkin, qul la ilaha illallah. Seorang alim ini malah menjawab, la, tidak. Qul la ilaha illallah. Si orang alim yang tadi gak sadar diri bilang, la. Setelah itu dia matanya terbuka, sadar. Terus tanya tadi, Imam Qurtubi ini mengkisahkan kisah ini, orang yang di sampingnya mentalkin tanya, kenapa engkau tadi ketika ditalkin bilang la, tidak 2 kali, kenapa? Sesungguhnya ada setan yang menjelma menjadi manusia, 2 setan mendekati saya. 1 setan berkata, murtadlah kamu, pilihlah Yahudi agama kamu. Aku bilang lah. Yang satu lagi setan ini bilang, murtadlah kamu, jadilah kamu pengikut agama Nasrani. Lah, sama itu makarnya mereka. Makanya ciri-ciri orang meninggal husnul khatimah, dahinya berkeringat. Kenapa? Dia sedang dalam puncak perjuangan. Gimana meninggal? Mudah ngucapin syahadat la ilaha illallah. Inilah rahmatullah. Jadi ruqyah terus Bapak ini, mandikan air ruqyah. Gak ada sunnahnya mandikan air ruqyah, gak ada. Tapi boleh. Dari keumuman hadis Auf bin Malik, la ba'sa bi ruqa malam takun fihi syirk. Tak mengapa dengan ruqyah selama gak ada unsur kesyirikan. Siapin air, bacain ayat-ayat ruqyah, taruh daun bidara gak apa-apa. Daun bidara juga gak ada sunnahnya ruqyah pakai daun bidara. Tapi boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Syekh Ibnu Baz, boleh. Anda baca surat pendek. Mengkhususkan surat tertentu memang gak boleh. Gak ada dalilnya maksudnya. Ya, tapi boleh Anda baca Al-Fatihah, Kursi, 2 Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, bacain di luar kamar mandi, mandiin dia. Ya, terus ingat kalau Bapak ini ternyata diserang oleh setan gara-gara efek sebelumnya, afwan, ini juga nggak ada dalilnya. Tapi dari perjalanan pengobatan, ritmenya sama. Hewan-hewan yang menjijikan pada keluar, banyak kecoa, cicak, kelabang, kalajengking, lintah. Ya, kadang ada yang spesies kalajengking yang lebih kecil, ya, juga nongol. Kadang ular masuk di rumah itu, kadang tikus. Dan Nabi bersabda, khuliqal jan minan nar. Jin dicipta dari api. Hawa panasnya jin ada di rumah. Anda masuk rumah rasanya hawanya panas. Sampai dinding retak-retak. Sampai lantai menganga ke atas. Sampai lampu di satu tempat kamar mandi atau dapur, teras, ada yang putus berulang-ulang.
Ada yang aroma bau busuk, bau pesing, permisi lewat. Kadang si bapak melihat sesuatu yang gaib berkelebat lewat. Nah, ini bapak Anda memang perlu diruqyah. Semprotin tadi juga ruqyah juga tadi. Yang pertama, setiap puasa rasanya asam lambung selalu naik. Untuk mengatasi hal ini, apa sebaiknya kita makan? Sekali lagi, kalau Anda sakit mah di bulan Ramadan, jangan salahkan Ramadannya. Jangan salahkan syariat puasanya. Jangan salahkan Allah yang membuat syariat ini. Jangan salahkan takdir Allah. Salahkan diri Anda. Sahur apa toh bu? Nah, sahurnya Anda apa? Sahurnya ringan kok, Tat. Apa aja? Ya kerupuk, sambel, ya. Kemudian terong, kemudian ya sahurnya Nabi Anda perhatikan. Sahurnya Nabi itu ringan, tapi apa? Bermutu. Kurma, rasanya manis. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, buah yang paling cocok untuk liver ketika perut kosong adalah yang manis-manis. Bukan sembarang manis, es teh manis, ya bukan, tapi kurma. Nah, juga demikian kata Syekh Utsaimin, cocok untuk liver, limpa, dan lambung. Anda lihat, ketika perut kosong, Nabi pilihannya ketika sahur seringnya kurma. Sarapan pagi pas nggak puasa ada hadis kurma ajwa. Ketika buka puasa, Nabi kurma rutok. Ya, bukan minum air, bukan gorengan, kurma rutok. Bayi baru lahir ditahnik pakai kurma, manis-manis. Anda kalau sahur, kalau buka puasa, jangan konsumsi 6 rasa. Ya, ada di antara Anda badannya Masya Allah melar, tinggi badan 55 cm, berat badannya 80 kilo, obes. Gara-gara obes, sahurnya katanya pengen sahur yang sehat. Sahurnya apa? Bikin sop brotowali, pahit katanya. Jangan pilih menu sahur pahit, pedas. Jangan. Sahurnya apa? Sambal pedas. Kemudian jangan asin-asin. Ikan cuek eteman, sambal terasi, tambah lenca, tambah popohan. Kemudian sahurnya masem-masem. Sahurnya asinan Bogor. Jangan. Kemudian sahurnya yang hambar-hambar. Talbina. Jangan. Jadi sahurnya manis-manis. Itu pilihan Nabi SAW. Anda contoh. Dan di kurma ada magnesium. Cocok untuk lambung Anda. Kalau Anda tipenya panas, tahu Anda tipe panas kemana? Kalau Anda pegang diri Anda panas, kalau ngomong suaranya selalu tinggi, besar, diangkat Anda panas, alis Anda tebel itu panas, Anda gampang marah sama suami itu panas. Ya. Anda kalau masih haidnya Anda lebih dari 10 hari itu panas kebangetan. Ya. Kalau Anda tahu panas dan lambung Anda panas, tahu lambung Anda panas gimana? Kalau Anda minum jahe, minum kopi, lambungnya sakit, berarti lambungnya panas. Kalau Anda makan timun, makan labu kuning, makan ikan, lambung Anda dingin, berarti lambung Anda panas. Kalau Anda tahu lambung Anda panas, berarti kalau mau sahur kurma, kurmanya misalkan 3, banyakin timunnya, banyakin semangkanya, melonnya, pepayanya, buah pirnya, pendinginnya lebih banyak. Untuk apa? Biar lambung Anda nggak panas. Ya, Anda lambungnya panas, habis sahur, udah sahurnya apa? Nasi, sambal, kambing, ayam, bebek. Sayurnya nggak ada lagi, sayur putih. Kemudian minumnya masih tambah kerupuk. Ya. Kemudian minumnya apa? Ditutup dengan kopi, jahe. Ya. Berikutnya siangnya Anda bakal cepat dehidrasi dan sakit mah karena lambung Anda sudah panas. Obatnya apa? Hentikan sebab. Ya, idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat akan hilang. Kata para ulama di masa silam, satu kebodohan seseorang berobat dari penyakit tapi sebabnya masih didatengin. Ada orang yang kami dapati ya, ini seorang dokter kena kanker tulang, kanker darah. Saya tanya, sebelum kanker ini ada kanker lain nggak Bu? Ada, kanker tiroid sama kanker rahim. Nah, semakin ketemu, cukup 2 pertanyaan saja. Bu, ada nggak si ibu ini dendam sama suami? Iya, dendam banget sama suaminya. Dendam sama orang terdekat lebih cepat kena kanker daripada dendam sama teman sekantor. Kenapa? Ketemu terus. Melihat satu rumah, kata Imam Syafi'i, nadhara ilal mabghud yuhdimu al-badan. Melihat orang yang dibenci itu menghancurkan badan Anda. Kena kanker. Ini orang kena kanker payudara kiri, diangkat mastektomi, pindah payudara kanan.
diangkat mastektomi, pindah ke rahim, rahimnya diangkat, histerektomi. Sampai kapan ibu mau diangkat semua organ tubuh ibu? Tat, saya ini sudah puasa, Tat. Saya sudah pola makan bagus. Saya ini olahraga, jogging udah rutin, nge-gym juga. Tapi kenapa saya kena kanker? Jawabannya, kenapa dendamnya ibu nggak dilepas? Nah, kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Kemudian berikutnya sedikit lagi zuhur nih. Selama Ramadan saya sahur hanya dengan kurma dan air putih, dan sekarang sudah 3 hari saya coba sahur dengan kurma dan yogurt tapi tanpa rasa. Apakah diperbolehkan? Pertama, yogurt ini masam, ya. Paling enak Anda cukupkan diri Anda dengan yang manis. Kalau lambung Anda panas, kurma sama semangka, kurma melon, kurma pepaya. Tapi kalau lambung Anda sifatnya dingin, taunya lambung dingin apa? Anda makan timun, mual, itu lambung dingin. Minum jahe, nyaman, lambung Anda dingin. Kalau Anda sahurnya mencukupkan diri dengan kurma, itu udah cukup. Obat bagi Anda. Minum airnya kapan? Nanti, 10 menit kemudian. Sahurnya Nabi itu diakhirkan. Dari hadits Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, ya, dari hadits Zaid bin Thabit, ya, disebutkan bahwasanya Nabi seringnya sahurnya kapan? Sekitar seseorang membaca Al-Quran sebelum adzan sekitar 50 ayat. Gak terlalu panjang, gak terlalu pendek, gak terlalu cepat, gak terlalu lambat. Katakan sekitar 20 menit sebelum adzan. Jadi gak ada istilah imsak, gak ada. Kalimat imsak itu ketika adzan berkumandang. Imsak. Wah, Nabi sahurnya seringnya kurma. Dan kurma dicerna hanya 10 menit. Berarti habis makan kurma, sebelum adzan Anda masih bisa minum air putih. Jangan langsung minum. Anda makan kurma langsung minum, perut Anda begah dan sakit. Kenapa? Kurma belum hancur, didorong ke pintu lambung yang sempit. Akhirnya terjadi kolanj atau kolik abdomen, perutnya begah. Harusnya setelah sahur Anda doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Gara-gara salah cara sahur, habis kurma langsung minum, perutnya begah. Doanya apa? Aduh, perutku begah. Udah habis sahur, gak bersyukur. Apalagi kalau makannya daging. Daging kalau Anda sahur nasi sama daging dicerna, boleh minum, bukan dari bilangan sunnah ya, tapi ucapan pembahasan para ulama. Juga dokter zaman sekarang dokter dari barat meneliti. Kalau Anda habis makan langsung minum, kolesterol belum sempat dihancurkan sempurna di lambung, Anda sudah kasih minum. Tapi kalau Anda hancurin, kasih minum, nanti kasih jeda. Kalau kurma hanya 10 menit. Tapi kalau Anda makan daging, hancurnya nanti 1,5 jam. Lah kalau 1,5 jam Anda sahurnya nasi, minumnya kapan? Nanti waktu duha. Ya, makanya enaknya sahurnya kurma. Nah, kalau Anda makan belum hancur, Anda langsung minum. Ini makan ayam, bebek, kambing, sate marangi lagi. Ya, cabai nggak dikunyah halus, langsung ditelan lagi. Masih utuh, langsung minum air. Akhirnya berjubel di mulut lambung, jadinya sakit mah. Saat-saat puasa sering sekali kepala pusing, sudah 3 hari ini. Biasanya pusing ada kaitan sama lambung. Disebutkan dalam kitab, lupa nama kitabnya. Hikmah fi khalqillah. Hikmah fi khalqil insan. Ya, al-hikmah fi khalqil insan. Ya, hikmah dari Allah menciptakan manusia ini. Disebutkan di situ, ternyata lambung ini ada saraf yang mensarafi nyampe ke jantung dan kepala. Jadi kalau lambungnya sakit, jantung berdebar. Lambung sakit juga ikut pusing. Coba ini padahal yang nulis kurun 300-400an Hijriah. Sudah menulis seperti itu. Alhamdulillah saya minum air cukup banyak. Apakah ada yang salah? Iya, ada yang salah. Saya minum habatus sauda setiap hari, nggak perlu. Wala suplemen, wala vitamin setiap hari, nggak perlu. Ya, nggak perlu was-was. Anda lihat musim pandemi dulu 2 tahun. Ada orang biar nggak kena COVID, minum kusul hindi sama habatus sauda 2 tahun. Akhirnya tambah sakit. Sakit apa? Sakit yang sifatnya seperti kusul hindi sama habatus sauda. Habatus sauda kusul hindi sifatnya apa? Panas kering. Setelah 2 tahun minum ini, apa yang terjadi? Kulitnya kering, kena batu ginjal, BAB jadi susah. Kenapa? Kering semua badan dia. Jika tubuh ada bakteri, makanan apa yang harus dikonsumsi? Contoh, kalau Anda badannya lembab karena bakteri, kasih makanan yang panas-panas, menghilangkan kelembapan jadi netral. Itu konsepnya. Untuk ini Ustadz sebaiknya kita 1 hari BAB berapa kali? Anda lihat,
Cuaca, musim pengaruh. Kemudian berat badan Anda juga mengaruh, postur tubuh Anda pengaruh, apa yang Anda makan mengaruh. Jadi nggak harus dibilang BAB itu 1 hari sampai 2 hari normalnya. Ya, nggak bisa. Lihat dari kebiasaan makan Anda. Kebiasaan Anda tinggal di mana juga beda-beda, cuacanya juga beda-beda. Ya, for contoh, kalau katanya dokter Boy ke anak 25 tahun, anak muda 25 tahun sampai usia 35 tahun atau 40 tahun, kalau sudah menikah, hubungan suami istri itu permisi 1 hari 3 sampai 5 kali, 1 pekan 3 sampai 5 kali. Ini nggak bisa dipatok. Ya, kalau kedokteran Arab klasik enggak. Hubungan suami istri itu ketika kepingin, ketika syahwat naik. Itu kualitas yang terbaik. Kenapa? Air mani kental-kentalnya. Ini contoh untuk promil seperti ini. Salah kalau tiap hari. Karena ada anak-anak muda tipenya dingin. Taunya dingin apa? Diajak salaman dingin banget. Alisnya tipis, badannya dingin, ya. Kena AC enggak kuat, kena kipas enggak kuat, dimarahin istrinya langsung baper. Ini orang tipe dingin banget. Jangankan sepekan sekali, sebulan sekali belum tentu nih orang. Tapi ada kakek-kakek usia 70 tahun, alusnya tebel, badannya hangat, kalau ngomong menggelegar. Bisa jadi kakek ini satu istri nggak cukup. Artinya, kita ngomong apa? Nggak bisa kembali kepada apa? Target dipukul rata. Karena apa? Sifat itu beda-beda. Kayak orang sakit gitu, ini orang sakit mah panas, sakit mah dingin. Nggak bisa satu herbal yang sama, beda dong. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua apa yang kami sampaikan. Semoga menjadi pemberat timbangan kita dari semua ketaatan kita kepada Allah di mizan hasanatina. Dan semoga Allah jadikan kita ahlul qiyam, ahlul siyam, sawam, juga ahlul Quran, juga termasuk ahli tauhid. Dan semoga Allah bebaskan kita dari segala wujud serangan setan, termasuk jin nasab kita dan keluarga kita, dijauhkan dari segala penyakit medis non medisnya, akut kroniknya, penyakit fisik ataupun psikisnya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah ucap dari saya dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.